Bagaimana sih kita laki-laki akhirnya harus memilih wanita yang tepat untuk mendampingi hidup kita? Gini, filosofi saya pilih istri, bukan pilih kecantikan fisiknya. Ya. Pilihlah kecantikan hatinya. Bagaimana cara melihatnya? Makanya, kalau kita pilih perempuan cantik, mau cantik tapi hatinya nggak baik, itu akan jadi problem di rumah tangga kita. Ya. Tapi kalau kita pilih perempuan cantik hatinya, setia pasti itu hatinya. Betul. Dan terus dia sederhana, dia bisa simpenin apa yang ini, dan dia bisa berbagi tugas. Ya. Kita mencari nafkah di luar, Ya. dia mengurus rumah tangga, Ya. anak-anak kita. Ya. Dan walaupun kita pulang kadang-kala tengah malam, pagi, dia mensupport. Malam pun dia lagi tidur enak, dia bangun. Ya. Dia siapkan makan, kita sudah makan belum. Kadang-kadang kita bilang udah makan, oh mau minum susu nggak, apa segala macam. Dia memperhatikan kita. Memperhatikan, walaupun sebentar. Sebenarnya itu kan yang sebenarnya laki-laki cari kan. Yes. Cuma masalahnya di sekarang ini nih Om, susah banget nyari wanita yang seperti Om gambarin. Nah gimana nih, ada kiat-kiat nggak? Mungkin ada tes-tes, mungkin cara kita melihatnya seperti apa. Karena kalau laki-laki udah dikomandoi dengan hasratnya, di sini hilang. Jam 3 pagi kita udah berangkat bukan untuk urusan nyari istri nih. Kita jam 3 pagi berangkat untuk nyari kesenangan gitu. Di filosofi Jawa ada bibit, bobot, bebet. Oke. Itu. Jadi makanya kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita senang istri yang glamor, kadang-kala Belum makan juga tuh glamornya nanti. kita susah, Iya. nggak bisa ngikutin lifestyle-nya. Iya. Ya, kita lebih baik cari yang pinter, setia, yang hati baik, sederhana itu. Iya. Ya kan, bukannya kita nggak kasih dia pakai barang-barang mewah, Bukan. silakan Iya. dia mau pakai, cuman ada batasannya. Gini, di dalam hidup ini ada satu azas kebutuhan Iya. sama azas keinginan. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau keinginan, kita kepengen punya pesawat pribadi sendiri, Betul. kita kepengen punya boot sendiri, Pengen punya rumah, ya, pengen punya ini. istana sendiri. Ya. Tapi kembali, itu keinginan. Kebutuhannya butuh nggak? Nah. Kalau nggak butuh, Ya. mau ngapain? Ya. Misalnya kita mau punya villa nih, let's say villa. Hmm. Butuh nggak sih? Hmm. Kalau nggak butuh, cukup sewa hotel aja misalnya keluar Betul. kota. Betul. Ngapain? Betul. Kita punya villa, Ya. terus kita harus dibebani dengan maintenance setiap bulan, pembantu yang jaga, bayar utility setiap bulan, dipakainya setahun sekali. Kadang-kala dipakai teman. Ya kan? What for? Kalau kita tinggal di hotel, memang mahal. Tapi kan begitu 2-3 hari kita kelar, kita tinggal angkat koper, nggak ada beban di belakang kita. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, kok pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Tapi kalau nggak keren gimana Om? Sekarang ini kan kita ngejar keren di pergaulan, ya kan? Wih gila dia punya ini, gila dia punya itu, gimana? Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Iya kan? Ini gue suka nih. Yang pas muda, bersakit-sakit dahulu atau senang kemudian, atau senang dahulu, sakit kemudian. Nah, Boleh Om. iya kan? Silakan. Saya selalu menekankan bahwa dari dulu saya berapa kali gagal, tapi saya pokoknya bilang, satu saat, dikala saya umur 60, saya semua sudah settle, dan saya mau pensiun, semua udah ada. Dulu mimpi saya, waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, saya sambil nyupir mobil jelek itu, ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih? Katanya. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok, beli bakmi. Ini masih beli asas nasi. tukang parkir Iya. dia. Iya. Baru mimpi tukang parkir. Iya. Ya? Terus Oke. dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. Oke. I should make it. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Oke. Sudah 1 juta, dia lagi 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari.
Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar kan? Betul. Dia tanya itu. Saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Ya. Allah kasih, malaikat dengar. More than that, I can make it. And I cannot stop it. Itu yang menjadi salah satu asas yang akhirnya sekarang Om memiliki mimpi untuk membangun 1000 masjid. Yes, itulah. Berarti kata-kata Om tepati. Yes. Berarti sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita mimpikan, yang kita ucapkan harus berasal dari hati. Karena kebanyakan akhirnya seorang itu mempertanyakan, kok gue nggak bisa seperti itu, tapi hatinya sendiri tidak sesuai. Mungkin itu yang mungkin kita harus koreksi kali Om dari setiap diri kita ya. Betul, kadangkala lupa bahwa setiap kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, saya percaya ini kenikmatan bukan karena kepintaran kita, dari Tuhan. Iya. Makhluk gaib yang kita panggil Tuhan itu yang memberikan kita. Iya. Karena apa? Kalau mau kenikmatan begini, saya sekolah nggak tinggi, bos. Benar-benar saya sekolah nggak tinggi. Saya anak jalanan. Saya petarung jalanan. Tapi Allah kasih, alhamdulillah, saya bisa memperkerjakan profesor-profesor di tempat saya, gitu kan. Ada yang bilang orang yang paling pintar adalah orang yang mempekerjakan orang pintar dan tidak perlu pintar untuk melakukan hal seperti itu. Yes. Tapi mungkin hanya perlu sebuah keikhlasan dari hati dan niat yang pastinya yang dijalani. Nah, aku melihat Om berhasil menjalani semua niat itu dengan baik. Tapi aku pengen tahu banget nih titik spiritualnya ketika Om masuk ke Islam, Om. Apa sih? Itu yang menarik loh.